Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemasis, kembali lagi bersama aku Nesa di Talk Show Ramadan dalam segmen Serama. Nah, di segmen kali ini kita akan ngebahas nih mengenai makna Ramadan lebih dari sekedar menahan haus dan juga lapar. Nah, Sobat Kemasis, Ramadan kali ini tuh bukan cuman sekedar untuk nahan haus dan lapar aja nih, tapi juga sebagai momentum untuk kita bisa lebih menahan diri dan jadi versi yang lebih baik lagi. Tapi nyatanya banyak terjadi impulsif buying gitu. Mulai dari jajanan takjil viral sampai ke tren baju lebaran nih. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bahas tuntas bersama narasumber kita mengenai makna Ramadan. Nah, sekarang narasumber kita udah ada di sebelah kita. Ini dia Kak Abdul Rakan Jabar. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Rakan ini mahasiswa Fakultas Usuluddin ya Kak? Iya, semester 6. Semester 6. Sekaligus mahasantri di Darussunnah. Boleh tau gak nih Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini lagi ngapain aja sih gitu? Oke, baik. Terima kasih dari teman-teman kemahasiswaan ya, sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi segmen Ramadan kali ini. Nah, jadi sebelum masuk ke pembicaraan, kita buka dulu ada baiknya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'd. Untuk melanjutkan di pertanyaan yang tadi sudah Kakak ajukan itu, kesibukan kami dari kalau di kampus kan belum masuk ya. Di kampus itu masih libur. Tanggal 2 baru masuk Kak. Betul. Lebaran baru mau masuk kalau di kampus. Iya, maksudnya tanggal 2. Oh iya benar-benar. Iya, Lebaran tanggal 18 ya Kak ya. Betul. Cuman kalau di Darsun itu kita dari awal Januari sudah masuk. Di Darsun dari awal Januari sudah masuk dan malah lebih sibuk di sana gitu. Oh, tapi apa nih karena sibukannya? kampusnya belum masuk, jadi akhirnya kesibukan di Darsun tuh gak terlalu terganggu gitu. Artinya kita tetap bisa menghandle waktunya. Jadi dari siang sampai sore itu ya libur, kampus nggak ada kegiatan, jadi kita bisa fokus di Darsun ya. Berarti Kakak ini pengurus ya Kak? Iya, kebetulan betul, pengurus. Itu dia. Nah Kak, aku mau nanya nih, dengan adanya fenomena konsumtif atau impulsif buying di bulan Ramadan ini yang seharusnya jadi bahan untuk kita menahan diri, tapi malah marak banget pembelian produk nih. Ini sebenarnya tuh real kebutuhan masyarakat kah? Atau lagi gaya hidup dan tren yang lagi berkeliaran aja nih di sekitar kita nih? Kira-kira apa nih Kak? Bener banget. Untuk kejadian realnya itu ya sebenarnya mungkin kita juga sendiri mengalami gitu. Bahkan saya sendiri kok kayak, loh ini kok puasa malah makin boros. Oh Kakak sendiri juga ngalamin ya? Wah, ngerasa, kadang ngerasa gitu. Ya aku juga ngerasa tuh. Akhirnya jadi timbul pertanyaan, bukannya puasa itu kan harusnya lebih sedikit. Diri gitu ya, lebih sedikit. Tapi malah kok uangnya cepet habis ketika lagi puasa. Nah, kenapa sih fenomena ini terjadi? Menurut pandangan yang kami lihat, ya di sisi lain yang tadi maraknya media sosial yang sudah banyak menyebar di kalangan anak muda, apalagi sekarang kita ini mahasiswa, teman-teman ini nggak mungkin nggak megang HP. Ya, betul. Di HP itu pasti ada sosial media. Betul. Jadi informasi-informasi terkait makanan-makanan atau hal-hal yang baru di luar sana itu pasti, wah kita langsung tahu nih apa aja. Nah, karena kita nggak mau ketinggalan dari yang lain, teman-teman kita mungkin udah upload postingan, bikin status, bikin di SG gitu kan. Nah, kita nggak mau ketinggalan nih, wah harus kayak mereka nih. Harus ngikutin tren nih Kak. Sebenarnya sumber masalah utamanya itu ya lagi-lagi hawa nafsu. Betul. Hawa nafsu. Kalau misalnya hawa nafsu yang nggak bisa dikendalikan, itu akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang membuat kita boros. Melihat makanan kalau siang ada FYP lewat, Tan Boy Kun misalnya, wah lapar. Iya itu keikutan mukbang lapar ya. Iya, nanti mau bikin ini nanti malam gitu. Kan sering kayak gitu tuh. Nanti malam mau beli ini, nanti malam mau ini. Tapi ketika udah waktu maghrib pas buka, lah kok makan gorengan 2 baru ini udah keburu kenyang ya Kak. Es. Nah, betul. Jadi hawa nafsu itu emang seberbahaya itu jika tidak dikendalikan.
Bahkan malah puasa ini harusnya menjadi momentum kita untuk menahan itu semua gitu. Iya. Nah, di sisi lain, ketika kita malah terjerumus kepada hawa nafsu ini, itu kan harusnya kita malah apa ya, bukannya puasa ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik atau yang sesuai dengan disabdakan Nabi, Heeh. sumu watasihu, itu kan ada hadisnya tuh ya, sumu watasihu, Masya Allah. berpuasalah dan maka kalian akan sehat. Meskipun Ah. hadisnya ini kualitasnya diperdebatkan gitu ya, Heeh. tapi secara saintifik atau secara sainsnya Mm-mm. itu ada kebenaran di situ. Artinya ketika Hmm. puasa, jadi ada seorang profesor di Jepang, itu pemenang Nobel kedokteran di 2016. Beliau Oke. mengatakan bahwa ketika puasa, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, sel-sel yang mati, Heeh. itu bisa meregenerasi Oh, atau regenerasi baru ya ya. membuat sel baru yang lebih sehat, di mana nanti ketika puasa selesai itu menjadi metabolisme tubuh kita menjadi lebih Lebih baik. baik lagi, Iya, itu hadis betul. yang sesuai dengan sains gitu. Oh iya, betul betul. Oke, jadi menurut Kakak ini tuh sebenarnya lebih ke tren gaya hidup Iya, ya gaya dibanding real hidup. kebutuhan masyarakat Benar, ya. hawa nafsu. Betul, iya kadang kita ngeliat TikTok tiba-tiba lagi diem aja ada yang promosi, kepencet Nah, tombol beli saldo udah ya, berkurang ya. Bisa nahan lapar nggak bisa nahan jempol, nah, gimana nih? nggak sadar kadang Iya ya, nggak nggak sadar. sadar ya Kak. Itu berbahaya, itu berbahaya. Oke, sama ini Kak, di bulan Ramadan ini nih, ini biasa nih di awal-awal itu tarawih tuh panjang banget Kak safnya. Iya, Bahkan iya. nyampe ke parkiran ya, kadang nyampe gelar terpal Iya, Kak. iya. Tapi masuk ke minggu kedua itu makin tipis nih jamaahnya, safnya makin maju. Ini kira-kira jamaahnya kemana nih Kak? Ini Ini lagi pada nge-mall kah? Apa iya. jamaahnya lagi pada bukber nih? Sebenarnya untuk masalah ini juga ya memang masih ada kaitannya dengan yang permasalahan Oh awal yang awal tadi, tadi? konsumtif ya. Karena udah keburu ikut tren terus orang-orang, wah ini kayaknya ada aja nih gebrakannya nih Oh orang-orang. iya Akhirnya bukber betul. sampai jam berapa, terus bukber sama Iya komunitas-komunitasnya, ada sama aja yang dibukberin. circle-circle-nya. Nah iya, jadi setiap hari itu ada, apalagi biasanya nunggu waktu-waktu liburan, makanya milihnya di Nah akhir-akhir. iya Itu alasan betul. utamanya. Terus belanja juga, Nah, itu belanja. dia. Aduh banyak banget Udah godaan mau bulan Ramadan ya ya. mepet lebaran. Nah, di lain Iya. itu juga harusnya kan sebenarnya kita nih bulan puasa makin akhir itu makin semangat karena sudah dijanjikan malam Lailatul Qadar. Oh Itu ada iya di 10 malam betul, terakhir. Tapi kita teman-teman. kadang melupakan itu demi tren-tren duniawi yang Iya. hanya ya paling orang ngelihatnya cuman ketika ngelihat SG kita terus udah lupa lagi ya kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita apa namanya malah ikutin tren itu kan akhirnya kegagalan atau kesempatan yang datang belum tentu kita hidup di Ramadan tahun depan. Iya. Astagfirullah. Tak kira-kira nih Kakak ada tips nggak gimana biar kita tuh nggak meledak di awal tapi tetap konsisten nyampe nanti nih malam takbiran? Oke, untuk tips itu ada analogi ya, sebenarnya kan kalau misalnya kayak kita naik gunung nih, itu kan awal-awal semangat nih di pos Naik gunung. 1 di base Iya. camp, itu masih semangat-semangatnya, Semangat begitupun banget. dengan kegiatan di bulan Ramadan. Nah, itu pertengahan di pos 4 atau pos 5 itu udah mulai capek. Nah, Mhm. begitu juga ketika kita puasa nih udah mulai bosen, udah mulai lemes dan sebagainya. Lah, tapi di akhirnya itu justru yang kadang kita lupa ketika lagi lelah-lelahnya, lah tapi harusnya kita ingat itu tuh puncak menunggu di sana gitu. Oh Ada iya. keindahan yang akan didapatkan ketika kita bersusah-susah dulu. Justru tujuan awal kita di sono Nah ya Kak ya? iya, tapi kita udah lupa di tengah-tengah udah terbawa suasana gitu, udah capek dan sebagainya, akhirnya kita Mhm mhm. melupakan puncak atau tujuan Awal indah kita iya, ya, yang ya di atas sana ampun. yang Betul utama. betul. Begitupun dengan Ramadan gitu. Jadi ketika kita merasakan kebahagiaan ketika kita berjuang benar-benar di Ramadan ini. Oke, gitu ya Sobat Ngemasis. Oke Kak, terima kasih banyak Iya, Kak sama-sama, Rakan sama-sama. sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi sudut pandang yang dalam banget di hari ini. Semoga diskusi hari ini tuh nggak cuman sebagai percakapan aja, tapi juga sekaligus sebagai pengingat dan penggerak dalam diri kita. Amin. Nah, dan untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi nonton, semoga Ramadan ini tuh bisa jadi titik balik kita untuk jadi versi yang lebih baik lagi. Oke, mungkin Sobat Kemasis itu aja episode kita kali ini bersama Karakan. Mohon maaf bila kita berdua ada kesalahan kata, mohon tolong dimaafkan. Terakhir aku ada pantun. Beli kurma untuk berbuka.
manis terasa di ujung lidah. Ramadan datang melatih jiwa, semoga selepasnya kita tidak berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.